Yuk, eh, balik lagi setelah sekian lama menghilang. Hari ini kita bakalan belajar, apa sih? Hari ini mau nyobain apa ya? Sebenarnya nggak nyobain sekarang. Mau memperdalam ilmu tentang framework web di JavaScript. So, as you know, JavaScript sekarang udah banyak framework, mulai dari server yang di apa sih yang di yang dibawa sama Node.js, dan terus banyak juga tampilan setelah itu banyak berkembang akhirnya ada juga apa sih ada juga eh, ada juga yang kayak namanya framework templating, dan banyak itu ada Foo, ada Angular, ada Reach dan sebagainya. Dan itu banyak banget. Tapi kita bakalan cobain ini yang paling penasaran semenjak bikin tutorial itu adalah kalau Laravel. Kita banyak dengar kalau Laravel itu sekarang pakai Foo, deket sama Foo. Nah, kenapa? Ya next time di seri Laravel kita bakalan cari tahu kok, apa sih, Laravel pakainya Foo, nggak pakai yang lain, nggak pakai Angular dan sebagainya. So, uh, untuk sekarang kita bakalan coba-coba framework Laravel, apa sih, framework JavaScript server namanya Express. Jadi Express itu adalah ya salah satu frameworknya lah untuk membuat satu web server menggunakan Node. Nah, kenapa sih kita belajar Node? Kenapa kita apa sih harus belajar Node? Karena Node itu sekarang udah lumayan besar meskipun tidak bisa mengalahkan framework PHP atau uh, Laravel. So, untuk kalian yang mau nyoba, kita bisa lihat, apa sih? Oh, sorry. Kita bisa baca-baca di expressjs.com. Sini dia menggunakan, ya sekarang rilisnya 4.4.5 ya sudah. Kalau kemarin pertama nyobain tuh Express 3 kalau salah. Untuk installnya kita hanya misalnya, uh, 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 so uh, ya untuk installnya sama kayak install framework yang jangan apa sih, node yang lain, tinggal npm install Express, save, dan kita udah bisa menggunakan Express. Tapi sebelum itu, mungkin yang belum pernah nyoba untuk menginit node npm apa sih, node project atau npm based project, kita cukup kalau yang udah install node-nya bisa di sini. Maybe this, kalau salah. Oke. Nah, untuk yang Windows tinggal download aja. Kalau mau versi 77 tinggal download aja. Udah itu, penginstalannya straightforward kok. Next. Udah itu, kalau misalnya butuh, kalian daftarin di pet aplikasi kita kayak PHP dulu. So, udah itu kita cukup, eh, kita pakai kita nyobain apa sih Expressnya dulu biar kelihatan. Untuk Express, untuk npm kita cukup npm init. Nah, npm init
kita tungguin. Kita nanti disuruh masukin nama aplikasi. Untuk sekarang enter aja sih. Sip, yes, sip. Dan itu kita udah punya npm application dengan base kosong. Oke. Press. Nah, kode yang tadi untuk apa sih, untuk yang npm ini tuh kita itu digunakan untuk membuat file package.json ini. Soalnya kita bisa bikin sendiri, namun untuk formatnya kayaknya lebih enak juga sih. Udah itu kita buka di Express. Kita hanya butuh npm install express save. Enter. Nanti kayak Composer, dia bakalan install. Oke. Under package of express do you project same dependency or install it? Oh, salah. Oke. Ganti. Sip. Oke. Tadi nggak bisa karena nama project kita sama nama plugin yang bakalan kita install itu sama. Jadi emang kayak gitu sih, nggak boleh. Oke. Nah, udah itu kita ngapain? Udah itu ya kita ngapain? Untuk komennya sendiri, npm install ini tuh buat kayak composer require. Jadi kita nginstal package namanya Express dan save ini, kalau kita nggak pakai save, dia nggak bakalan nyimpan ke npm yang ke package.json kita. Nah, jadi kalau nggak pakai save, dia nggak bakalan simpan di sini gitu. Jadi itu cuman package yang diinstal di situ aja. Oke. Sekarang kita punya folder namanya, wait a minute. Bug nih. Wait a minute. Where are you? Bugs tuh emang kayak gini. Oke. Udah, kita buka di Explorer aja. Dokumen. Ya. Nah, ketika kita udah mengeksekusi kode npm install Express itu, kita dikasih satu folder namanya node module. Nah, node module ini dimana kita di mana aplikasi menyimpan kayak apa sih, kayak kalau di Laravel tuh kan, kayak kalau di Composer tuh vendor kan. Ini folder vendornya gitu. Buat kalian yang udah biasa pakai folder vendor, bisa kalian ganti di sini. Nanti kita coba ganti aja. Atau nggak usah deh, biar ada tempat ini Laravel ini node, jadi kita punya banyak gitu ya. Oke. Kita bisa dapat Express di sini. Nah, Express ini adalah dependensi yang digunakan sama Express. Jadi jangan aneh kalau misalnya kita install kok cuman install satu, kok dapatnya banyak, karena dia anaknya banyak. Oke. Balik lagi ke webnya Express. Kita bisa langsung di getting started itu kita lihat, oh ini oke, sip gitu kan. Nah, ini kelihatan terus expect temporary dependency omit the save option gitu. Jadi jangan pakai option. Nah, the best thing dari Express ini sendiri, kita hanya butuh line segini untuk membuat satu web server. Jadi
PHP biasa bukan, karena kita juga bisa bikin nggak pakai Express tuh bisa bikin satu web server. Cuman ini lebih ke ya frameworknya gitu. Jadi kita bikin framework tapi nggak MVC gitu. Contohnya ya kita bikin nah cukup kayak gini dong. Seriously? Yes. Untuk ngeran si Express-nya itu kita hanya kita munculin integrated terminalnya node index yes. Oke, kita listening ke 300. Untuk bisa kita lihat di localhost ke 3000. Untuk di 3000 kita punya hello world di indeksnya. Oke. Nah, untuk misalnya kita mau nambahin nih hello Purwa hello world Purwa dulu Zatun. Nah, kita ketika slash Purwa, nah karena kita slash Purwa, oh iya harus kita restart. Nah ini emang kurang enaknya sih. Cuman nah kita bisa kan kalau apa sih Express itu kurangnya adalah mungkin karena JavaScript single itu nggak langsung di refresh gitu. Ada yang pakai kalau pakai webpack dia emang otomatis. Terus ada banyak juga kalau kayak Gulp kalau nggak salah. Kita bisa pakai salah satu yang paling mudah untuk di apa sih? Itu kita pakai yaitu nama package-nya adalah Nodemon. Jadi ketika kita of course kita nginstalin Nodemon. Nah, oke. Untuk Express ya untuk npm ini sebenarnya sama aja sih kayak itu. Kita bisa bikin hang bro ini kalau PowerShell kayak gitu sih. Nyangkut dong. Oke. Nah, karena kita tadi udah nginstalin Nodemon, namanya Nodemon, kita cukup Nodemon index. Yes. Nah, bedanya dengan node biasa, untuk Nodemon ini dia bakalan otomatis nge-refresh ketika nge-refresh web servernya ketika kita edit filenya. Jadi kalau saya kita tes misalnya, nah dia udah otomatis. Mungkin kita bakal ngerasain disconnect dikit sih. Sip, misalnya gitu. Dia nge-reload, sudah itu nyalain lagi servernya. Kalau kita refresh, Purwa, load tes. Jadi kita nggak usah Ctrl C terus enter terus buka lagi. So, untuk Express yang bakalan kita pakai adalah dia udah punya Express generator. Generator. Nah, untuk generator ini dia bukan ngegenerate semua form semua itunya, tapi dia digunakan untuk menggenerate apa sih MPC-nya atau misalnya apa ya ya strukturnya gitu. Jadi bukan aplikasi langsung jadi gitu, enggak kayak kalau PHP Artisan tuh banyak kan, PHP Artisan make ini make itu oke. Nah di sini ada banyak, kita bisa pakai engine
engine ini kita bisa nambahin engine support. Kalau kalian pernah dengar AJS, Thunderbird, Pug atau Hogan, nah itu banyak sekali cabangnya di JavaScript. Mungkin di Node pasnya. Kayak kita punya view engine, kalau di itu kan hanya bukan dua sih, yang kita kenal cuma dua kan. Kalau di sini kita dikenalin banyak sekali kayak EJS, HBS, HJS, Jet, Pug, Twig dan sebagainya gitu. Dan ternyata CS style sheet engine-nya juga banyak gitu. Les, Stylus, Kompas, SAS. Ya, kalau misalnya kalian pernah lihat SAS atau Les, ya itu kita kalau misalnya ini ada kita kita coba pelajari. Dan ya untuk defaultnya kita pakai Jet. Kalau kalian buka Jet, Jet itu sekarang diganti. Jadi Jet itu salah satu term engine. Sekarang diganti jadi Pug, Pug.js kan. Nah, Pug.js ini penggantinya Jet karena ada something. So, untuk Pug ini sendiri sebenarnya nggak terlalu berbeda dengan Express dengan Blade. Jadi kalau Blade hampir sama dengan Blade templating sih. Oke. So, sekarang kita bakalan coba ngikutin kalau misalnya ini oke, kita cobain aja. Uh, oke. Kita coba cancel dulu. Yes. Oke. Oke. Kita coba bikin satu lagi. Untuk yang sekarang kita atau abandon aja dah. Kita hapus aja untuk yang sekarang. Oke. Kita kalau yang tadi kita pakai npm init kan. Kalau sekarang kita cukup menggunakan express view. Kita pilih view-nya. Express. Untuk yang belum install bisa install pakai ini. Kalau di Laravel kita kenal dengan global require. Kalau di sini kita kenalan dengan slipg alias global juga. Untuk setelah itu kita bisa express view. Kalau salah gue udah. Oke. Dia bikinin my apps. Binnya itu salah satu bin itu ininya. Nah, jadi kita bikin my apps, isinya adalah struktur. Kalau tadi kita cuman cuman ngandelin satu file ini, sekarang dia udah lebih kayak MPC, alias dia udah kayak framework lah. Nah, untuk tadi kalau misalnya kan kita cuman controller kita cuman apps, get, function, require, request, bla gitu kan. Untuk sekarang kita menggunakan roots. Roots itu apa? Root itu kalau ya root itu untuk mendefinisikan rute yang kita bakalan pakai. Ini bisa kita pakai atau bisa kita gunakan sebagai controller juga, cuman emang rekomendasinya kayak gitu karena di sini nggak ada. Oke, itu kita coba run aja. cd my app. Oke, nah demo. Oh ya, untuk di sini kita pakainya yang ini. Nodemon. Nah, kenapa nggak update ya sih? Karena karena fin modul. Oh iya, lupa. So always setelah kita install sesuatu di Node, kita npm install. Karena kita butuh install dependensinya gitu. Kita tungguin. Oh iya, untuk mungkin untuk reach itu sendiri kita bakalan coba nanti apa sih
Untuk JS itu sendiri sebenarnya hampir sama dengan Vue, cuman ya lebih entahlah. Kita kita kalau kalau Reach itu masih masuk coba. Jadi kita dari zero dan langsung tempelin sini aja ke Express, karena ini dia punya JSX kalau salah. Kalau nggak salah dia punya, oh nggak ada. Kalau kalau Rick itu dia pakai JSX. Nah JSX itu nanti emang nggak embed di sini, kita install sendiri, kita konfigur sendiri, tapi nggak terlalu susah. Kemarin udah nyobain dan ya emang tidak terlalu susah sih. Oke. Oke, setelah kita install, kita buka lagi dari start. Nah, untuk yang bingung dari start ini dari mana sih? Start itu dari script start. Jadi uh, jadi untuk app.js ini dia apa ya? Bukan reconfigurator sih. Tapi untuk app.js ini dia ya kayaknya ya ini untuk dependency index, terus apa sih? Ini rute-rute dependensi kayak gitu. Kalau ini kan kalau rutenya slash kita ke index, kalau rutenya user kita pakai user itu rootnya user, jadi kita lewat sini gitu. Jadi ketika kita run slash user, kita ngeceknya di sini bukan di sini. Oke, udah jalan. Nah kita cobain, tetap di 300. Nah sekarang lebih terstruktur. Welcome to Express slash user. Nah respond with user resource. Oke, nah ini di sini kalau search lihat om. Set. Gitu. Jadi untuk yang sekarang mungkin hanya gitu aja. Some next time kita belajar yang lain-lain lagi. Karena itu kalau kita bagi-bagi jadi beberapa segmen aja biar nggak terlalu pusing sih, takutnya itu takutnya terlalu banyak. Next kita coba masukin reachnya ke Express. Jadi kita time engine-nya nggak pakai bug. Kalau sekarang pakai bug kan. Kalau sekarang kita pakai bug alias cheat alias apa. Kalau nanti kita bakalan coba namanya pakai RedJS atau JSX, bikinan Google, bikinan Facebook. Jadi kayaknya lumayan menarik sih, karena ya sambil nambah ilmu juga sih, biar nggak terlalu stuck di PHP atau nggak terlalu ini, biar kita punya vision lebih besar. Oke, thanks udah nonton. Maybe kalau bored ya sorry. Kalau misalnya ada masukan, komen aja di bawah di komen. Nanti untuk kita juga cobain dokumentasiin, kita simpan di GitHub. So thanks for watching again. Kalau ada yang menarik mungkin bisa dilihat di anotasi, ada beberapa tutorial yang mungkin menarik buat Agan. Thanks.